Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa sekali lagi mengalami kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada banyak orang mungkin yang mengasihi kita, namun kasih Tuhan itu terus-menerus diberikan kepada kita. Dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi kita. Dan kasih Tuhan itu adalah kasih yang penuh dengan kuasa. Disitulah kita bisa menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk bisa mengasihi kita selama-lamanya. Karena dia hanya bisa mengasihi kita selama dia masih hidup di dunia ini. Tetapi ketika dia meninggalkan dunia ini, maka kasihnya pun berhenti. Karena kematian yang dia jumpai. Saudara, jikalau ia mengatakan bahwa ia sampai mati pun dia mengasihi kita, tetap tidak menolong dia. Karena ketika dia mati, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, demikian juga dengan orang yang di dunia ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaannya itu tidak sifatnya selama-lamanya. Itu hanya berlaku waktu dia masih hidup. Tetapi kekuasaannya harus berhenti ketika dia mengalami kematian. Tetapi saudara-saudara, hal ini tidak berlaku bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kasihnya adalah kasih yang selama-lamanya. Dan kekuasaannya adalah kekuasaan yang sempurna dan selama-lamanya. Oleh sebab itu kita bersyukur kita boleh mengenal dia dan kita boleh mengalami kasih anugerahnya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kayu salib Tuhan Yesus bagi pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan bagi orang-orang Yahudi dan juga bagi pemimpin Romawi itu merupakan kematian bagi Tuhan Yesus. Dan bagi mereka itulah cara paling ampuh menghentikan pengaruh Tuhan Yesus bagi masyarakat. Namun tidak demikian bagi Tuhan Yesus. Kayu salib adalah bagian dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, peristiwa kayu salib, Tuhan Yesus telah lebih dahulu menubuatkannya. Dan secara praktis, dia mengetahui lebih dahulu daripada pemimpin-pemimpin agama atau orang-orang Yahudi. Di mana mereka masih membuat strategi, berkomplot dengan Pontius Pilatus, dan bagaimana mereka bisa menggolkan supaya Yesus mati di atas kayu salib. Padahal Tuhan Yesus, dia sudah mengatakannya sebelumnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, Saudara, Yesus Kristus mengasihi miliknya selama masih di dunia ini. Dan dengan dia mati di kayu salib, dia mengasihi sampai kesudahannya. Karena dia yang kekal kembali kepada Bapa di surga. Saudara, firman Tuhan berkata, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kembali kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara, ini adalah Paskah terakhir yang Yesus ikuti.
Karena pada Paskah inilah Yesus naik ke atas kayu salib. Saudara, selama Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya yang adalah miliknya, maka Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan dikatakan bahwa oleh firman Tuhan bahwa dia senantiasa mengasihi mereka. Dan dia mati kayu salib adalah karena dia mengasihi mereka. Dan dia mengasihi orang sedunia ini. Bahkan dikatakan dengan peristiwa kayu salib. Yesus mengasihi sampai kesudahannya. Kasih yang kekal. Karena Yesus bukan hanya mati. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia hidup selama-lamanya. Dan dia naik ke surga. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita masih bisa mengalami kasihnya, kasih Tuhan Yesus. Karena dia hidup. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara, kasihnya berbeda dengan kasih manusia yang dibatasi oleh usia. Bahkan kasih manusia dibatasi oleh keterbatasannya. Tetapi kasih Yesus, saudara-saudara, satu kasih yang tidak terbatas. Kasih yang selama-lamanya. Dan kasih Yesus adalah kasih yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam dunia ini, kita membutuhkan pertolongan. Kita tidak tahu berbicara sama siapa. Kita membutuhkan kasih. Kita membutuhkan topangan. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengasihi sampai kesudahannya. Oleh karena itu, saudara, kita bisa berseru kepadanya. Kita bisa bersandar kasihnya. Saudara, kasih Yesus adalah bagi saudara dan saya. Dia hadir bagi saudara dan saya. Karena dia mati bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersandar kepada kasihnya. Berseru kepadanya. Dan percaya akan kasihnya kepada kita. Karena kasihnya itu, dia rela memberikan segala-galanya bagi saudara dan bagi saya. Yang kedua, saudara, kisah salib adalah kisah tentang Yesus Kristus yang diserahkan oleh Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dan juga peristiwa Yesus diserahkan oleh imam besar kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Namun, peristiwa yang sama ini adalah Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat satu kontras yang sangat ekstrim. Satu sisi, iblis melalui Yudas Iskariot menyerahkan Yesus ke tangan pemimpin agama, imam-imam kepala. Imam kepala menyerahkan kepada imam besar menyerahkan kepada Pontius Pilatus untuk dihukum mati. Sehingga mengurangi pengaruh Yesus Kristus. Tetapi justru pada saat yang sama, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Apa itu? Yaitu menyerahkan kemuliaan kembali kepada dia. Dan menyerahkan otoritas, kuasa atas segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Termasuk kuasa penghakiman. Karena dia yang berasal dari sorga, kembali ke sorga. Dia yang berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Dia kembali kepada kemuliaannya. Dia kembali kepada kekuasaan yang sempurna. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Peristiwa kayu salib adalah rancangan manusia mencoba menurunkan tahta Yesus Kristus. Tetapi peristiwa kayu salib adalah rancangan Allah supaya Kristus berada di tahtanya. Supaya dia berkuasa, berotoritas atas segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita hidup mengenal Tuhan Yesus, saudara dan saya berada di bawah otoritas dia. Saudara dan saya berada di bawah kuasanya.
Sehingga tidak seorang pun dan tidak ada kuasa apapun yang sanggup menyentuh atau merebut. Karena kita adalah milik Dia. Saudara, disitulah saudara-saudara, bagaimana kita mengarungi hidup kita bersama Tuhan Yesus. Saudara, kita mengarungi dengan damai sejahtera. Karena tidak ada satu kekuatan, satu kuasa di dunia ini yang mampu menandingi kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Bapa telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Dia. Oleh karena itu saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menjalani hidup kita dengan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena kita milik Dia. Dialah yang memelihara kita. Karena Dia mengasihi kita. Dan Dia punya kuasa yang sangat besar dalam hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Itulah saudara-saudara, mengapa kita perlu mengenal Yesus. Mengapa kita perlu percaya kepada Dia. Di tengah-tengah hidup di dunia ini, yang penuh dengan ancaman, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Di mana mungkin ketika kita melihat masa depan kita bisa gentar. Namun bersama Tuhan Yesus, Dia pemilik segala sesuatu. Dia penguasa segala sesuatu. Dia berotoritas atas segala sesuatu. Dan kita aman bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi ya Tuhan, kami memahami, kami mengerti, kami mengenal Yesus Kristus. Dengan demikian, kami memiliki keteguhan iman. Kami memiliki keberanian. Kami memiliki pengharapan. Kami memiliki persandaran. Kami memiliki kekuatan. Kami dicukupi oleh kasih Tuhan. Sehingga hidup kami penuh kelimpahan. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami mengenal Engkau. Manusia sedang mereka-reka apa yang mereka ingin perbuat. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau sudah tahu, bahkan Engkau menubuatkannya, dan Engkau menggenapkannya di atas kayu salib. Justru Engkau menyatakan kemuliaan. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang indah, karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.